Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Sugeng Sinta Widadari dengan absen 22 dengan NIM 21701211057. Kali ini saya akan membahas mengenai efektivitas terapi Berapros terhadap hipertensi paru pada anak. Nah, pertama-tama apa sih sebenarnya hipertensi paru itu? Jadi hipertensi paru ini umumnya terjadi karena peningkatan tekanan darah di dalam arteri dengan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan 90 mmHg darah diastolik. Kategori besar yang memiliki relevansi klinis tertentu yang pertama ada hipertensi arteri pulmonal, lalu ada hipertensi paru tromboemboli kronis, serta hipertensi pulmonal akibat penyakit jantung dan paru kiri. Nah, strategi pengobatan juga ditentukan oleh sertifikasi risiko berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya, di mana penanganan umum untuk hipertensi paru tromboemboli kronis adalah endarterektomi paru bedah. Pasien yang tidak dapat dioperasi diobati dengan obat-obatan dan intervensi endovaskular. PH karena penyakit jantung dan paru-paru kiri juga umumnya memerlukan pengobatan khusus untuk hipertensi pulmonal hanya jika ada ketegangan jantung kanan yang parah. Nah, apa aja sih gejala-gejalanya? Jadi yang pertama itu ada dispnea progresif, yaitu sensasi sesak nafas akibat terhambatnya aliran udara. Yang kedua, kelelahan akibat aktivitas yang padat. Yang ketiga, ada nyeri dada akibat tekanan yang meningkat dan aliran darah yang berkurang, serta pusing ataupun sakit kepala akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Prosedur invasif yang penting pada umumnya adalah ekokardiografi yang kerap menimbulkan kecurigaan pertama adanya hipertensi pulmonal atau kelebihan beban jantung kanan. Diagnosis hipertensi paru-paru hanya dapat dipastikan dengan kategorisasi jantung kanan. Nah, selanjutnya pada ekokardiografi tekanan ventrikel kanan itu sering tidak dapat diandalkan. Namun, dalam kombinasi dengan tanda-tanda kelebihan beban jantung kanan, ekokardiografi biasanya menghasilkan tanda-tanda hipertensi pulmonal yang jelas dan dengan demikian menunjukkan jenis pemeriksaan apa yang harus kita ikuti. Pada umumnya, penyakit paru-paru kronis ini akan langsung mendapatkan perawatan yang sudah dianulir dengan baik secara intensif, dan untuk kasus ini tidak bisa main-main dalam pengobatannya. Selanjutnya ada Berapros. Apa sih Berapros ini? Jadi Berapros inilah merupakan salah satu golongan obat analog sintetik prostacyclin yang untuk digunakan pengobatan hipertensi paru atau hipertensi pulmonal. Mekanismenya dengan memperbesar pembuluh darah, menghindari agregasi platelet, serta proliferasi sel otot, polos pembuluh darah. Nah, berikut ada tabelnya. Di sini bisa dilihat untuk rentang usianya ada di usia 6, untuk laki-laki itu berjumlah 6, untuk perempuan yang berjumlah 16, serta untuk rata-rata berat badannya itu ada di 15,7 kg. Nah, selanjutnya untuk PJB terbanyak itu adalah DSV atau bisa disebut juga dengan VSD, yang dimana kepanjangannya itu defect septum ventricle, lalu ada ASD atau yang bisa disebut juga dengan DSA yaitu defect septum atrium, dan juga PDA yang disebut juga dengan patent ductus arteriosus. Nah, selanjutnya untuk ukuran defeknya itu sebesar, yang paling besar itu ada di 59,1%, dan untuk yang sedangnya itu ada di 36,4%. Untuk rata-ratanya sebelum dia melakukan terapi, dia berada di 80,45. Sedangkan dia setelah melakukan terapi sekitar 2 mingguan, dia menjadi turun sekitar 58,71. Hasil kurang dari 0,001. Selanjutnya, tekanan darah sistolik dan diastoliknya itu turun bermakna, namun bukan merupakan hipotensi. Median tekanan darah sistolik turun dari 100 menjadi 99,5, lalu untuk diastoliknya dari 60 kita anggap menurun menjadi 50. Namun untuk oksigennya sendiri dia meningkat menjadi dari 97% menjadi 98%. Efek samping Berapros ini banyak ditemukan pada penelitian ini yaitu turunnya tekanan darah sistoliknya dan diastolik pada 59,1% sampel, dan sangat jarang efeknya itu menunjukkan sakit kepala efek sampingnya.
Turunnya tekanan darah ini tidak sampai menyebabkan hipotensi. Dalam penelitian ini, obat berapros dapat menurunkan tekanan arteri paru-paru pada anak dengan HAP yang disebabkan oleh PJB kiri ke kanan dengan efek samping yang ringan. Nah, kesimpulan itu pada kasus penyakit hipertensi paru-paru dalam penggunaan terapi berapros dinilai dan dikaji untuk mengurangi tekanan darah pada paru-paru penderita. Penyakit ini tidak hanya ditemukan pada lansia, namun bisa juga ditemukan pada anak-anak mulai usia 6 tahun. Faktor-faktornya pun juga bisa karena faktor keturunan, faktor jenis kelamin, faktor usia, sehingga anak itu juga bisa mengidap penyakit hipertensi ini sejak dini. Mungkin sekian dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih dan saya memohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.